semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Sebuah balok massa balok 2 kg, percepatan gravitasi 10 meter per detik, dan bidangnya tidak bergerak. Tentukan gaya normal pada balok. Oke, ditanya berapa gaya normal pada balok. Pada intinya kita ngapain dulu nih? Munculkan dulu gaya-gaya yang bekerja, gitu kan? Iya. Oke, taruh sini. Nah, taruh sini dulu ya. Oke. Yang jelas pertama dia punya massa. Maka kita langkahnya tadi yang scan kita. Gaya berat, gaya normal, gaya dengan kali, gaya gesek. Punya gaya berat? Punya, Pak. Punya ke bawah. W. M kali G. Punya gaya normal? Punya. Punya ke atas. Punya gaya tegang tali? Enggak ada talinya kan? Enggak. Punya gaya Iya. gesek? Enggak. Sudah ya? Enggak. Tahu? Nah, Iya. ini yang 4 gaya itu yang kita munculkan. Nanti tergantung soal. Nah, sekarang soal ngasih gaya F 10 Newton, sudutnya 60 derajat. Nah, ini kita kembali tadi yang tadi konsep sin, cos, sin dan cos tadi. Ini kalau kita beginikan. Nah, ini dan ini garis sejajar, ini 60, ini 60 juga. Namanya sudut dalam berseberangan. Nah, ini kalau kita beginikan, ini tegak lurus. Nah, berarti Sapiko F ini sebagai sisi siapa jadinya? Depan ya, Pak. F. F itu miring. Oke. Ingat yang kita tinjau sudutnya 60 di sini kan? Maka Iya. ini sebagai sisi siapa jadinya? Samping. Oke, samping. Nah, ini boleh kita pindahkan di sini. Arahnya ke sana kan jadinya gini ya? Ke sana. Iya. Berarti kalau samping tadi adalah miringnya dikali cos ya. Iya. Nah, ini kalau kan begini, ini ke kiri, ini ke bawah ya. Iya. Untuk dapat resultan seperti ini kan. Maka ini adalah F depan sin. F sin. F sin theta. Berarti gaya yang kita gunakan ada N, ada ini, ada F sin, ada F cos. Nah, sekarang yang dia minta adalah bidang tidak bergerak. Kalau dia tidak bergerak, kira-kira pakai hukum Newton keberapa ini? 1 ya, Pak. 1. Sigma F sama dengan 0. Yang ditanya siapa nih? Gaya normal pada sumbu X, sumbu Y? Y. Y. Maka sigma F-nya 0. Nah, lihat dalam arahnya ada berapa gaya? Ada 2. Yakin 2. Sama-sama. Enggak, 3. Ya. Yang positif siapa? Yang positif itu yang ke atas ya, Pak. Iya. N. N Tapi min F sin min theta F sin theta min W. min W sama dengan 0 gitu kan? Min pindah Iya. jadi plus, berarti N itu sama dengan W Iya. plus F sin theta. W kan M kali G, M-nya 2 kilo kali 10, 20, ditambah F-nya 10, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke, berarti 20 tambah 10 kali setengah akar 3. Nah, ini bisa kita coret jadi 5 ya? Jadi betul Iya. ya? Oke.
Nah, sekarang jawabannya adalah 20 ditambah 5 akar 3. Kagak ada bentuk kayak begini. Maka kita modifikasi. 20 sama 5, 5-nya bisa saya tarik, ini tinggal Iya, 4, tinggal 1 kan? iya. Oke, maka bentuknya seperti ini. Jadi kita jawabnya ya. Oke. Iya. Oke. Kita lanjut nomor berikutnya. Silakan dibaca. Sebuah balok berada pada suatu bidang miring dengan elevasi 60 derajat. Massa balok itu 1 kg dan percepatan gravitasi setempat 10 meter per second. Gaya minimum untuk mendorong balok itu menyusur bidang ke atas sebesar 10 Newton. Koefisien gesek kinetik yang mungkin antara balok dan bidang miring adalah. Oke, ditanya koefisien gesek kinetisnya. Jadi kita punya ada suatu bidang miring seperti ini. Ini kita punya suatu balok berada pada bidang miring. Oke, ini 60 derajat ya. Balok. Masanya 1 kilogram. Oke. Gaya minimum untuk mendorong balok itu menyusur bidang ke atas sebesar 10 Newton. Nah, ini didorong dengan gaya minimumnya adalah 10 Newton. Yang ditanya berapa koefisien gesek kinetis yang mungkin. Nah, ingat ya kan ya. Kita punya tadi bahwa ini tetap kita munculkan dulu gaya-gayanya. Ada siapa aja, Sapiko? Ada W sin theta, W Ini pasti cos W sin theta. 60 derajat. Ya, W sin 60. Ada N, N ada sama W cos. nah, ada W cos 60. Selalu begitu kan? Nah, kalau di sini N-nya sama dengan siapa? W cos Nah, 60. ini N-nya sama dengan W cos 60 derajat. Kalau kita mencari gaya gesek, ya tinggal koefisien gesekannya dikali gaya normal kan? Iya, Oke. Ada lagi nggak yang bekerja? Enggak ya, itu doang kan? iya. Nah, sekarang apakah bendanya sudah bergerak? Belum ya? Belum, kan dia bilang gini. Gaya minimum untuk mendorong balok itu adalah 10. Gaya paling kecil itu untuk mendorong 10. Berarti supaya dia dapat naik pasti harus lebih besar dari 10 kan? Iya. Berarti ini sistem dalam keadaan apa kalau gitu? Masih diem ya? Nah, karena ini F-nya adalah F minimum, ya kan ya, maka otomatis ini balok dalam keadaan diam. Atau kasarnya tepat akan bergerak, ya kan ya? Berarti Iya. kalau kita bicara dia diam, maka nanti gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis, bukan kinetis. Setuju nih? Karena dia Iya. diam. Nah, kemudian kalau dia diam, berlaku hukum Newton ke-1. Sigma F sama dengan 0, gitu kan? Iya. Nah, berarti kalau gitu, nah, maaf, ini kita lupa munculin satu gaya lagi nih. Ada F min, ada W sin theta. Ini kan kasar ya? Iya. Geseknya kemana? Gaya geseknya ke bawah Nah, kenapa ke bawah? karena berlawanan gaya. Karena bendanya, Ya, gerakan ya, bendanya Pak. mau naik ke atas gitu kan? Iya. Nah, maka dia harus berlawanan betul, Sapiko. Berarti ini gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis, ya kan? Udah, berarti kalau gitu ada 3 gaya F min, W sin sama gaya gesek statis. Berarti yang positif siapa nih? F F min minnya dikurang W sin 60 sin 60. kurang gaya gesek kan? Sama dengan 0. F minimumnya tadi 10 dikurang W-nya itu masanya ada nggak mas? Oh, masanya 1 kilo. 1 kilo berarti W-nya 10 juga ya? 10 ya kan ya? Sin 60 itu setengah akar 3 dikurang, berarti kalau dia gaya gesek statis ini F statis, ini F statis gitu kan?
mu statisnya kita kagak tahu. Gaya normalnya berapa? W cos theta, ya kan? Berarti Iya. W cos theta ini N-nya masukin sini nih. Nah, berarti W-nya 10, cos theta berapa setengah ya? Sama dengan 0. Berarti kalau gitu ini 10 dikurang 5 akar 3. Ini kan jadinya 5 ya. Pindah ke sana Iya. jadi plus 5 mu statis. Berarti mu statisnya adalah 10 min 5 akar 3 dibagi 5. 10 bagi 5 2. 5 dikurang Min akar min 3. akar 3. Nah, berapa akar 3? Kan ini angkanya koma semua ya. Akar 3 Iya. itu terletak antara akar 1 dan akar 4 gitu kan. Oh iya. Berarti kalau saya mencari akar 3 adalah, kalau saya mau startnya dari 1 akar 1 1 plus. Tapi kalau saya mau startnya dari 4, akar 4 berapa? 2. Maka 2 min, caranya gitu. 1 ke 3 itu 2, 1 ke 4 itu adalah 3. 2 per 3. Berarti 1 ditambah 2 per 3, 2 per 3 kan sekitar 0,6666 gitu ya. Oh iya. Jadi sama aja kita bilang 1,67. Atau misalnya kita anggap aja 1,7. Gitu kan? Hmm, Mu statisnya adalah tadi berapa? 2 dikurang 1,7 berapa tuh? 0,3. 3. 7 nih, kita punya mu statisnya 0,3. Jadi di sini kita dapat mu statisnya adalah 0,3. Tapi soalnya nanya siapa sih? Kinetik. Kinetiknya. Makanya kinetiknya kita nggak punya pasti, makanya dia bilang yang mungkin. Makanya dia bilang hanya yang mungkin. Masih inget gak bahwa koefisien gesek kinetis lebih kecil dari koefisien gesek statis, ya kan? Oh iya. Atau boleh juga koefisien statis itu selalu lebih besar dari koefisien kinetisnya. Tujuh nih. Hmm. Kalau statisnya 0,3 maka kinetisnya kurang dari 0,3. maka yang mungkin yang mana? 0,27. Oke, 0,27 sama 0,23. 0,23. Ini nggak mungkin. Yang jelas ini nggak mungkin kan? Iya. Jadi lebih besar. Yang mungkin ada 0,23 sama 0,27. Nyambung. Iya. Yang aman yang mana? 0,27. Yang aman. 0,23. Yang aman kita ambil yang paling bawah, yang paling kecil. Karena kinetis itu selalu lebih kecil dari statisnya. Kalau statisnya 0,3 ya kita ngambilnya jangan dempet-dempet dengan 0,3 tapi agak turun dikit. Oh iya. Kalau di situ ada 0,2 ya kita ambil 0,2 gitu. Bisa nih. Nah, inilah Bisa, Pak. apa? Oh iya bisa. Oke, ini tipe-tipe soal-soal SBM, Saintek ya, yang tahun-tahun terakhir seperti ini. Jadi selain dia pakai rumus, pakai konsep, tapi dia juga menanyakan bagaimana logika berpikir kamu. Gitu. Bisa nih. Iya Pak. Jadi kalau yang tadi kan Bapak kasih contoh yang latihan-latihan ini kan kita saklek nih. Rumusnya ini masukin, rumusnya ini masukin, dapat ya kan? Iya. Nah ini enggak. Selain dia harus rumus, tapi kamu juga harus punya logika berpikirnya. Ya kan? Kalau kita cari ini nggak bakal bisa kita hitung koefisien kinetisnya berapa ya kagak tahu gitu kan ya. Dia cuma kasih gaya minimumnya gitu. Makanya pertanyaannya yang mungkin gitu. Bisa nih. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Silakan dibaca. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Cos theta 35.
Apabila koefisien gesek statis dan kinetis antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,4 dan 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton dan besar percepatan gravitasi di 10 meter per second kuadrat. Maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah Pertanyaan Bapak, ini bendanya diam atau bergerak? awalnya diam, itu mau bergerak gitu. Oke, awalnya diam. Nah, sekarang dia sudah bergerak apa sudah masih diam apa sudah bergerak? Udah bergerak ya, Tahu dari mana? ditarik Ditarik. Oke. Gaya geseknya yang bekerja gaya gesek siapa? kinetik. Nah, itu dia. Gaya gesek kinetik yang bekerja adalah 72 Newton. Ingat, kalau dia gaya gesek kinetis berarti benda sudah dalam keadaan Bergerak. bergerak. Kalau yang bekerja gaya gesek statis berarti benda diam atau tepat akan mau bergerak. Nyambung nih. Iya. Oke, udah. Berarti kita tahu gaya gesek kinetisnya adalah 72 Newton. Koefisien gesek kinetisnya adalah 0,4 gitu kan ya. Beratnya itu 300 Newton. Kalau beratnya 300 Newton, masanya berapa? 30. 30 kilo. Kalau cos tetanya 3/5, berarti sin tetanya berapa? 45. 45. Pintar. Yang ditanya adalah berapa besar percepatan, ditanya berapa percepatannya dan gaya tariknya gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita ilustrasi. Kita ilustrasi. Ini ada mana? Ini ada lantai. Ini begini. Kemudian kita punya balok. Ya, kok miring? Berarti ya, ya dah. Cepet. Nah, ini berkuasa. Ini kasar kan? Oke. Ini ditarik dengan gaya F. Membentuk sudut berapa tadi? T, theta. Gitu kan? Ini kalau kita uraikan, yang Iya. pertama kita punya gaya berat, ada yang namanya W itu M kali G, ada yang namanya gaya normal N. Kemudian kalau kita tariknya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Ini kan Kiri. gaya gesek kinetisnya. Nah, F ini kita uraikan. Caranya seperti tadi, tarik begini aja, tegak lurus gitu kan. Maka F sebagai sisi miring, maka ini sisi siapa jadinya? Cos. Nah, ini sisi samping F cos theta. Maka yang di depan arahnya ke atas, F sin. F sin theta. Setuju ya? Ini kalau bergerak kan geraknya ke kanan ya, Iya. dengan suatu percepatan. Berarti dalam arah vertikalnya gimana? Diam. Enggak. Dia diam kan? Iya. Oke, berarti kalau gitu di sini kita punya, ya udah kalau gitu di sini sigma FY-nya sama dengan 0. Pada Y ada gaya siapa aja? Ada N F sin theta sama W. Yang positif siapa? N sama F sin theta Oke, N plus F sin theta min sama Y dengan W. sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan siapa? W min F sin theta. Ini N-nya kan? Iya. Masanya data belum? Oh, masanya 30. Berarti kalau kita masukin N itu adalah ini 300 dikurang kagak tahu, F-nya nggak tahu kan? Iya. Dikali sin tetanya 4/5. 4/5. Selesai. Tapi kita punya gaya gesek kinetis. Apa rumus gaya gesek? M
Apa miyuka kali Miyuka kali gaya N kan? normal? Iya, Miyukanya tadi 72 ya? iya. Maaf, FK-nya 72. Iya, Miyukanya kedua 0,4. 0,4. N-nya yang no, yang 300 min 300. 4 per 5 F gitu kan. Berarti Iya, 72 kita kali 0,4 nya kali ke 300, jadi tinggal 120 gitu kan. iya. Dikali ke sana berarti tinggal berapa? Min 1,6 per 5 F. Lim- F. Maka min pindah ke sana jadi plus kan. 1,6 per Iya, 5 F sama dengan 120 dikurang 7. Berapa nih 110, 120 kurang 72? 48. 48. 48. Maka F itu sama dengan 4,8 kali 5 dibagi 1,6 gitu kan kali silang ya. Iya, Ini 1,6 boleh saya bilang 16 kali 10 pangkat min 1. Ini tewas 1, ini tinggal 3 kan. 3. Oke, 3 kali Berarti 5 satu berapa? koma lima 15. Min 1 naik jadi plus kan. Oh iya, 150. Berarti kita dapat gaya tariknya 150. Setuju kan? Bisa? Bisa, Pak. Kira-kira jawabannya yang mana, Sapiko? Bisa dihitung, bisa enggak nih? Hmm, B. Kenapa B? Kenapa bukan D? Oh Ini iya. nggak saya tanya, jadi ya kenapa bukan D? Kan kan tadi gerak ya, Pak. Iya, kan yang bekerja kayak gesek siapa? FK. FK. Kayak gesek kinetics, berarti benda bergerak. Bergerak dengan suatu perce. Berarti Percepatan. apakah percepatannya nol? Enggak. Enggak. Jadi jawabannya apa? B. Yang B. Nyambung maksud saya. Nyambung, Pak. Nah, atau kalau mau kita mau hitung ya kita kembali lagi ke kita lihat kan dia geraknya percepatan dalam arah sumbu X, maka sigma Fx sama dengan M kali A. M. Di arah X ada berapa gaya? 2. Dua. Yang positif siapa? F cos theta. F cos theta dikurang gaya gesek Min F. kinetis gitu kan? Sama Iya. dengan M kali A. F-nya udah tahu P gua tadi. 150 kan? 3 per Nah, 5. ininya 3 per Iya. 5. Gaya geseknya 72. Masanya 30 gitu kan? Dikali A. Bisa nih. Ini kalau kita bagi kan tinggal 30 Iya. ya. 30 Iya. bagi maaf, 30 kali 3 90. 90 dikurang 72 sama dengan A, 30-nya turun kan? 90 kurang 72 Iya. berapa? 18. Per 30 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kalau mau kita hitung. Bisa? Iya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada yang mau tanya dulu, Safiko? Enggak, Pak. Oh, ini usaha, ini udah saya masukin nanti pas kita bahas usaha. Nah, ini silahkan dibaca, Safiko. Silahkan dibaca. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing MA 4 kg dan MB 6 kg saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya FA pada arah horizontal dengan besar 12 N. Sedangkan pada balok B bekerja gaya FB pada arah horizontal dengan besar 24 N. Jika tali pada keadaan tegang, maka besar tegangan tali adalah Oke, tanya besar jangan kali. Nah, ini ada benda A, benda B. Nah, kita nggak tahu A di mana, B di mana. Berarti kan suka-suka kita ya, bebas ya. iya, Pak. Kemudian FA ini 12 Newton, dibilang nggak ke kanan ke kiri? Enggak. Enggak. FB-nya 24 dibilang nggak ke kanan ke kiri? Enggak juga kan?
Enggak. Berarti kalau gitu nanti jawabannya bisa ada beberapa kemungkinan. Sekarang Oh, kita seperti ini. Oh, tuh. Kalau gini. Nah, ini ada benda A misalkan. Ini misalkan ada benda, ini kok kotak. Benda B. Nah, ini benda A, benda B. Ini 4 kilogram, ini 6 kilogram, gitu kan? Dihubungkan tali. Tuh. Nyambung. Nah, seperti ini. Pada FA bekerja gaya 12 Newton, pada FB bekerja gaya 24 Newton, gitu kan? Nah, tapi kok kira-kira FA itu arahnya kemana? kiri ya, Pak? Oke, FA ke kiri. Ini 12, FB kemana? Di kanan. Nah, FB 12 Newton. Setuju ya? Nah, kalau Bapak FB 24 Newton ya, Pak? 24 ya. Sip. Ini 24 Newton. Berarti kemana tegangan talinya? Pada A ke sini arah gaya tegangan talinya, pada B ke sana arah gaya tegangan talinya, gitu kan? Iya. Oke, ini adalah kemungkinan komposisi gaya supaya tegangan talinya atau talinya menegang. Maka otomatis kita cari apa dulu? A-nya dulu, ya kan? A sama dengan sigma F per sigma M translasi. Nah, ini kita langsung aja karena nggak ada rotasi ya. Berarti sigma F-nya siapa nih, Sapiko? Siapa yang kita mainkan? 24 kurang 12. Oke, satu segini dulu ya. FB min FA per MA MB, tambah MA tambah MB. berarti 24 dikurang 12 dibagi MA-nya 4 tambah 6. 24 kurang 12, 12 dibagi 10, 1,2 ya? 1,2. Oke, nah sekarang kalau kita mencari percepatannya, mau tinjau benda apa? Benda B nih. B. Oke, ketika kita tinjau benda B, maka kita punya kan sigma F sama dengan M dikali A. Pada benda B ada FB ke kanan, searah dengan arah gerakan. Kalau geraknya gerak ke kanan kan? Iya. Ada T yang ke kiri sama dengan MB dikali A. FB-nya 24, T-nya kagak tahu, MB-nya 6 dikali A-nya 1,2. Berapa 6 kali 1,2? 7,2. Maka 7,2 pindah ke sana jadi min, si T pindah jadi plus. 24 dikurang 7,2 sama dengan T. Berapa nih 24 kurang 7,2? 16,8. 16. Jadi kalau kita anggap ini misalkan kita anggap 8, 24 kurang 8, 16. Jadi 16,8 ya? Bisa? Iya. Oh, ini udah jawabannya, Pak. Apa? Iya, ini Ini jawabannya kan? jawabannya. Ada tapi nggak? Enggak. Jawabannya? Ada nggak? Kita punya 16,8 ya? Enggak. Tapi benar, salah nggak yang kita kerjain? Enggak. Yang kita kerjain benar. Cuman nggak ada jawabannya di sini. Nah, karena kita berpikir supaya menegang itu prinsipnya begini. Intinya apa? Dia pengen 3 tali itu keadaan menegang. Ini kan kemungkinan pertama tali menegang, ya kan?
Ada nggak kemungkinan yang lain? Ah, bisa nggak seperti ini? Kalau komposisi gayanya. Oke, ini tadi A di sini ya. Ini A, Iya. ini B, kan? Oke, ini A, ini B. Kemudian ada tali yang menghubungkan mereka. Nah, bisa nggak FA-nya ke sana? Bisa. Ini 12 Newton, ini FB 24 Newton. Ini mungkin menegang nggak? Mungkin menegang nggak? Menegang Hah? tapi Mungkin nggak? enggak ya? Mungkin. Mungkin Mungkin ya. karena FA-nya berapa? Besarnya 12, berapa? 24. Lebih gedean 24 dong ya. Masih mungkin menegang. Yang nggak mungkin adalah FA ke sana, FB ke sini. Jadi negang nggak kalau begini? Iya. Enggak, Enggak. talinya malah kendor. Nyambung nih. Berarti Nyambung, Kak. ini model kayak begini, ini mungkin menegang kan talinya? Ya Iya. udah, berarti kita ini ada T, sana juga ada T. Kita cari dulu percepatan sama kayak tadi. Berarti A-nya sama dengan siapa? F-nya siapa aja nih, Safiko jadinya? FB Jadi ditambah dong. tambah FA dibagi MA MA tambah M. tambah MB. Berarti 24 tambah 12, 13, 6 tambah 4, 36, 10. Jadi berapa? 3,6 3,6. sekon kuadrat. Oke, kalau kita pakai tadi rumus yang ini pada benda B, kita masukin sini aja ya, sampingnya ya. Iya. Nah, ini FB, langsung aja deh. Ini sama persis kita masukin. FB-nya 24, T-nya kagak tahu, masa B-nya 6, tapi A-nya 3,6 gitu kan. Iya. Berarti 24 min T, tapi kok berapa? 6 kali 3,6. 6 kali 3,6, 24,24. Berapa? 6 kali 3,6, 21,6. 21,6. Pindah kayak tadi kan? Berarti 24 Iya. min 21,6 sama dengan T. Berapa T-nya? 2,4. Masih 2,4. 24 dikurang 21,6. Eh, 2. Betul ya 2,4 ya? iya. Saya dengarnya 24. 2,4 Newton. Gitu kan? Iya. Berarti sebenarnya ada dua kemungkinan. Bisa 16,8, bisa 2,4. Nah, ternyata yang ada jawabannya adalah yang 2,4. 2,4. Yang awal ini nggak salah, cuma soal maunya dia pakai kemungkinan yang kedua seperti ini. Oh iya. Bisa nih. Nah, lagi-lagi nih soal yang tonton sebelumnya. Ini tetap pakai konsep, ya kan pakai rumus biasa kan? Tapi dipakai logikanya. Jadi dia ngasih nggak langsung ini lo hitung, tapi suruh berpikir lagi logika lagi. Nyambung Sapiko nih. Nyambung, Nah, Pak. ini untuk model-model hukum Newton seperti ini. Oke, kita coba nomor 6. Silakan dibaca. Tapi kok silakan dibaca. Iya. Suatu elevator berisikan sebuah balok dengan massa total keduanya adalah M 1600 kg. Ketika elevator sedang bergerak turun dengan kelajuan awal V0 12 meter per second, gerak dari elevator diperlambat dengan percepatan konstan dan akhirnya diberhenti setelah menempuh jarak L sama dengan 36 meter. Besar gaya tegangan yang menopang elevator selama diperlambat adalah Sebenarnya besar tegangan tali yang menopang elevator selama melambat. Yang jelas kita punya dia mula-mula kecepatannya berapa? 12 meter per sekon. Gitu kan?
di mana dia menempuh jarak sejauh 36 meter dan akhirnya berhenti. VT-nya berapa? 0. Nah, dari sini kita bisa mencari perlambatannya kan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Ini 0, kecepatan mula-mula adalah 12 kuadrat, ditambah 2 dikali A-nya nggak tahu, S-nya 36. Ya kan? Kalau pindah berarti min 2A kali 36 sama dengan 12 kuadrat, 12 kali 12. Ya kan? Berarti A Iya, sama dengan min, jadinya min kan 12 kali 12 iya, per 2 kali 36. Coret 1, ini tinggal 3. Setuju kan? 2 kali 3 6 bagi 12. Nah, coret ini tinggal 2. Berarti perlambatannya kita punya min 2 meter per sekon kuadrat. Ini min itu menunjukkan apa? Bahwa ini sistem ini adalah diperlambat. Bisa sampai sini? Nah, kalau kita bisa Pak. gambar, ini kan kita punya ada suatu sistem, ada lip tak gantung. Nah, ini talinya. Berarti ini gaya tegang talinya kan? Iya, Berarti ini gaya beratnya dong ke bawah. iya, Oke. Ininya kok. T-nya kita nggak tahu, ini yang ditanya. W itu kan M kali G. Totalnya adalah 1600. Dan dia turun ke bawah. Ini geraknya turun kan? Tapi dengan percepatan berapa? Percepatannya ke atas. 2 ke Iya, atas. min 2 meter per sekon. Maksudnya diberikan perlambatan yang berlawanan dengan arah gerak kan? Ah, iya. Ya sudah, berarti kalau mau kita masukin, jadinya gimana nih? Ya, sigma F sama dengan M dikali H. Berarti yang positif siapa, Sapiko? T-nya dong. Oke. T-nya positif dikurang dengan W sama dengan M dikali A. Nah, A-nya min itu kan menunjukkan dia diperlambat ya. Berarti di sini kita tidak usah kita masukkan dalam perhitungan. Berarti T-nya tadi kita nggak tahu. W-nya tadi 16.000 ya. Kalau masanya 1600, maka beratnya adalah Iya, 16.000. 16.000 Newton. Masanya 1600 dikali tadi perlambatannya adalah 2. Berarti T min 2. 16.000 sama dengan 3.200. Jadinya berapa T-nya? Min pindah jadi plus. Min pindah jadi plus. Jadi 16.000 tambah 3.600, 19.200 19.200. Newton. Nah, ini T-nya. Seperti ini. Sedikit, Bang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan dibaca. Sebuah balok dengan berat W Newton terletak pada sebuah bidang datar pada saat T 0 second. Balok diam. Kemudian dari waktu T 0 second sampai T 5 second, balok didorong dengan gaya konstan F Newton sejajar bidang datar sehingga balok bergerak dan baru berhenti pada T 10 second. Jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2, maka Ditanya maka tahu-tahu buat F sama W aja. Bukan ditanya A-nya ke, tanya tegangan talinya atau apa, cuma gini doang kan? Oke. iya, Tapi tetap kita model-model soalnya kita tetap harus hitung ke konsep awal dulu. Nah, miring gambar saya ya. Nah, misalnya gini. Sebuah balok dengan berat W Newton terletak pada bidang datar. Nah, pada saat T-nya 0, balok diam. Berarti kalau kita anggap aja ini balok mula-mula di sini. Ini pada saat
T sama dengan 0. Anggap aja ini posisi A, boleh kan? Dimana di sini kecepatannya sama dengan 0. Setuju kan? Kemudian 5 detik kemudian anggap aja di sini ini anggap aja bilang posisi B, T-nya nih 5 detik. Nah, berarti otomatis dari diam tahu-tahu bergerak. Berarti ini kan dipercepat ya. Ini mendapat gaya, Iya. ini kita nggak tahu berapa VB-nya. Kemudian gaya F-nya itu hilang. Sehingga pada detik ke-10, misalkan di posisi C adalah posisi detik ke-10. Balok berhenti lagi. Nah, lo berhenti lagi. Nah, berarti kita tinjau ini. Berarti kita meninjau ada dua lintasan. Lintasan dari A ke B sama lintasan dari B ke C. Nah, kalau kita uraikan, yang jelas di sini ada yang namanya W, ada yang namanya N, ya kan ya. Bidangnya kasar berarti ada gaya gesek. Nah, ini gaya geseknya. Karena bergerak kinetis. Bisa nih. Nah, dari A dan B dikasih gaya F. Nggak tahu cuman F doang gitu. Tapi F ini hanya bekerja selama 0 sampai 5 detik pertama. Gitu. Ketika sudah sampai B, F udah nggak ada. Yang ada tinggal siapa? Yang sisa tinggal gaya gesek doang. Sampai ke C. Seperti itu. Nyambung, Safiko? Jadi F-nya itu cuma 5 detik Iya, doang, F Pak. cuma 5 detik doang. Lihat di sini, pada saat T-nya 0, kemudian dari waktu 0 second sampai 5 second, balok didorong oleh gaya konstan F. Jadi hanya 5 detik didorong, habis itu F-nya hilang. Oh iya Tapi ya. karena permukaannya kasar, kan dia lewat permukaan terus kan, berarti ada gaya geseknya tetap muncul. Oh iya. Berarti kan dari sistemnya ke sana gitu ya, bergeraknya. Berarti kalau kita masukkan untuk AB, ya kita tahu bahwa ini sigma F Y sama dengan 0. Artinya N min W sama dengan 0. Artinya N sama dengan W. Berarti kita bisa mencari gaya gesek. Gaya gesek kinetis adalah koefisien gesek kinetisnya dikali gaya normal. Gaya normalnya siapa? Gaya normalnya sama dengan W, ya kan? Berarti FK sama dengan mu. Mu-nya tadi berapa? Ada nggak? Oh, ada nih. Ada kan? 0,2. Hampir hilang. Berarti kali ini 0,2 ya. 0,2 N-nya sama dengan W. Oke, ini kita simpan. Ini berlaku di AB, di BC juga berlaku. Nah, sekarang tinggal AB. AB itu sigma Fx sama dengan M dikali A. Maka pada benda A ada dua gaya, ada F, ada gaya gesek kinetis. Yang positif siapa, Safiko? F F-nya. dikurang gaya gesek kinetis, terus dulu gini ya, sama dengan M dikali A. Oke, berarti kalau begitu F-nya kita kagak tahu, gaya gesek kan mu. Ini gaya geseknya kita punya kan? 0,2 W sama dengan M dikali A. A-nya siapa? Ini percepatan hanya dari AB. Maka percepatan AB sama dengan F min 0,2 W dibagi M. Ini percepatan dari A ke B. Nah, di A kecepatannya 0, ini kan di sini tambahin data lagi. Di A kecepatannya 0, maka kita cari setelah 5 detik awal, dari 0 ke 5 detik, maka berapa VB-nya? Ada A, ada VA, V0, ada VB, ada VT, ditanya T. Berarti kita pakai GLBB yang pertama kan? VT, V0 plus AT. VT-nya jadi B, V0-nya adalah si A. Ini percepatan AB. VB kagak tahu, VA-nya 0, ditambah percepatannya adalah yang tadi, F min 0,2. F min 0,2 W dibagi M
dikali T. Atau boleh juga VB sama dengan F min 0,2W per F. Nah, dapat VB. Selesai VB, kita lanjut ke BC. Nah, pada BC tetap ada GGC. GGC kinetis. Nilainya berapa? Tadi udah kita hitung. 0,2 W. Nah, cuman pada BC sigma Fx-nya M kali A. Cuman ada satu gaya. Siapa? GGC kinetis. Karena dia berlawanan berarti kinetisnya sama dengan M dikali A. Seperti itu. Berarti di sini min 0,2, min itu menunjukkan bahwa dia itu diperlambat. M-nya adalah M dikali A, maka A-nya berapa? A sama dengan 0,2 dibagi M. Ingat, ini diperlambat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, kita lihat antara BC. BC, V di C, ini kan ABC ya. V di B kita punya, mana V di B? Ini tadi kan? Mana nih? F min 0,2 W. F min 0,2 W dibagi M dikali T. Oke, ini dikali T. Ini VB. VC-nya berapa? VC-nya maunya 0. Nah, ini berapa waktunya dari B ke C? Waktunya berapa? Tapi kok dari B ke C 5 detik 5 juga, detik Pak. juga. Berarti T-nya 5 detik juga. Ditanya siapa sih? Oh, hubungannya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini kan ada A, ada VB, ada VC, ada T. Ya, mau nggak mau pakai yang tadi lagi kan. VC sama dengan VB Iya. ditambah A, hanya ABC dikali T. VC-nya 0, VB-nya adalah F min 0,2 W per M dikali T. T-nya 5 ini ya. Terus kita masukkan tadi ya. Ini T-nya 5 tadi ya. Dari Iya. gini ya. VB F min 0,2 W per M, oke, kali 5. Oke, di sini berarti masukinnya kali 5. Oke, karena ini adalah diperlambat, maka dia hanya kan nilainya min diperlambat ya. Maka ini kita kasih min. Min berapa tadi AB-nya? 0,2 M. 0,2 per M. Ini 0,2 M ya. Iya. Oke, 0,2 M. 0,2. Oh, maaf, ini FK-nya bukan 0,2. FK-nya tadi berapa? 0,2 W, kurang ya? Maaf, Hah? FK itu kan 0,2 W. Oh, Betul nggak? iya. Oh, kurang nih. Nah, ini W. Berarti ini dikurang 0,2 W per M dikali T, ya kan? Iya, masukin di sini kok di sini, maaf Pak. Masukin di sini 0,2 W per M kan? Dikali T. Iya. T-nya adalah 5. Ini tadi berarti min pindah jadi apa? Plus ya? Berarti 0,2 W per M kali 5 sama dengan F min 0,2 W per M kali 5. Ada yang bisa kita coret nggak? Apa ini M? M-nya boleh kita coret. 5-nya bisa dicoret, Pak. 5 juga bisa coret kan? Berarti tinggal siapa? Iya. Tinggal 0,2 W sama dengan F min 0,2 W. Min 0,2 W 0, pindah ke sana jadi berapa? 0,4 W. 0,4 W sama dengan F. 0,4 4 per 10 W sama dengan F. Sederhana berapa? Bagi 2 bagi 5 kan? 2 W
2W sama dengan 5. Ah, pinter. Berarti 2W sama dengan 5. Nanti kita cari 2W 5F. Yang mana nih? Eh, Yang ini ya? iya, B. Ini. Coba sini tak periksa. Udah pernah lagi tapi kau? Enggak, Pak. Bisa ya? Nah, ini masih ada beberapa soal lagi, nanti pertemuan berikutnya kita habiskan dulu sembari membahas tadi apa yang sudah kamu kerjakan. Nah, ini tetap Iya. ada ini, yang ini nih kita bahas ya. Nah, Sapiko boleh coba yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oke, kalau mau coba yang Q1 sampai Q5 dikerjain ya. Oh iya. Sini 1 sampai 5 dikerjain. Tetap semangat, latihan terus ya. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama Sapiko.